present, there are two. The first is the simple present expresses daily habit or usual activities. Jadi yang namanya simple present itu pertama kita gunakan untuk menyampaikan suatu kebiasaan sehari-hari ya, atau aktivitas yang biasa sering kita lakukan ya. Nah, itu contoh sudah ada dua. Yang pertama adalah Anne takes a shower every day. And the second one is I usually eat lunch at the cafeteria. Nah, kalau kita perhatikan di sini contoh yang pertama, pada kata kerjanya ditambahkan as menjadi takes. Kira-kira kenapa di sini menjadi takes? Kata dasarnya kan harusnya take. Kenapa kira-kira? Karena itu present continuous bukan? Kita kan bahas simple present itu. Ini masih, sorry. Karena subjeknya N bukan name. Apakah semua subjek mendapatkan akhiran S? Terus kita lihat contoh yang kedua, I usually eat lunch at the cafeteria. Kenapa tidak eats? Ya. Apa? Gak yakin. Ya, karena subjeknya itu adalah orang. Gimana? Kenapa kira-kira? Itu ditanya. Oh, mau baru banget kayaknya. Karena subjeknya si bukan Miss. She, berarti kalau subjek she, kata kerja harus ditambahkan S. Ya? Yes. Itu pakai S. Nah, kan? jadi kalau untuk kata kerja, bukan kata kerja, untuk subjek orang ketiga tunggal, untuk subjek orang ketiga tunggal, apa saja subjek orang ketiga tunggal itu, yaitu he, she dengan it, maka kata kerja ditambahkan S jika dia terkait dengan tense simple present, ya. Nah, terkadang ada juga kata kerja yang tidak ditambahkan S, tapi pakai ES. Contoh, kata go, kata kerja go menjadi goes, ya kan? Nah, jadi kalau untuk kata kerja yang berakhiran O, C, H, X, ya, kalau L itu dirubah dulu dia menjadi I, baru ditambahkan ES. Tapi pada umumnya memang diakhiri oleh S. Nah, untuk subjek yang lainnya, seperti dari Ayu, dia tidak perlu mendapat penambahan S. Makanya di contoh kedua itu, I usually eat lunch at the cafeteria. Sedangkan yang contoh pertama, Anne takes a shower every day. Oke, paham sampai di sini? Yes, sir. Paham sampai di sini? Paham, Mem. Oke. Nah, sekarang rumus dari simple present berarti subjek, ya, kata kerja keberapa? Pertama atau kedua? Pertama, oke, ya. Baru diikuti oleh objek. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat definisi kedua. Apa sih definisi kedua dari simple present? Bahwa the simple present expresses general statement or facts. Jadi, segala sesuatu yang sifatnya itu berdasarkan fakta, ya, atau general statement itu semacam kesimpulan yang secara umum diakui atau berdasarkan fakta, itu kita gunakan tensesnya pasti simple present. Karena make sense juga, ya. Contoh di situ baby's cry, pada umumnya kan bayi nangis. Terkadang waktu lahir kalau nggak nangis, dokter malah suka mempertanyakan, ya kan? Nah, kemudian the sky is blue, pada umumnya langit berwarna biru, ya.
The world is round. Bumi ini bentuknya bulat. Dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang, kemungkinan yang terjadi itu bahwa bumi tetap bulat. Makanya kita ambil titik tengahnya menggunakan tenses simple present. Jadi segala sesuatu yang sifatnya berdasarkan fakta, itu biasanya yang digunakan adalah tenses simple present. Oke, dari tenses simple present, ya dari kedua definisi ini ada pertanyaan? Any question? Tidak ada, Miss. Tidak. Oke, kita lanjut ke tenses berikutnya ya. Tenses berikutnya adalah present progressive atau yang kita kenal juga dengan present continuous. Rumusnya itu subjek, kemudian ada diikuti to be setelah subjek, setelah to be itu baru masuk verb ing, baru diikuti oleh objek. Nah, definisinya di sini intinya tetap sama walaupun ada dua penekanan. Yang pertama adalah the present progressive expresses an activity that is in progress. Or we can say for the other word is happening right now, yeah. And the second one is the event, yeah. The event is happening at the time the speaker is saying the sentence. Jadi present continuous atau progressive itu digunakan untuk menyampaikan suatu kegiatan, ya, atau suatu kejadian yang dimana sedang terjadi saat ini atau sekarang, ya. Nah, atau kata lainnya sebenarnya sesuatu yang dilakukan atau disampaikan oleh si pembicaranya dalam bentuk kalimat ya yang sedang terjadi. Nah, sekarang you are studying English ya, I am teaching English. Nah, ini karena sedang terjadi. Nah, jadi itu bisa kita gunakan present continuous ya. Oke, di sini contohnya ada Anne can answer the phone because she's taking a shower right now. And the second one is I'm eating lunch at the cafeteria right now. Nah, memang kalau untuk progresif itu lebih sering penekanan menggunakan kata keterangan right now, ya. Tetapi bukan berarti selalu harus kalimat itu dalam tenses continuous pasti menggunakan ada selalu kata right now. Jadi actually it depends to the speaker atau to the occasion, kejadian di mana kira-kira kita memahami kalimat itu sedang terjadi atau tidak. Itu ya tergantung dari si speaker yang menyampaikannya, ya orang yang berbicaranya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk di present continuous? Ini betul. Sudah bisa dibedakan bahwa simple present kita gunakan untuk menyampaikan suatu kegiatan yang terjadi, ya yang biasa sering kita lakukan saat ini, ya. Sedangkan kalau yang progresif yang sedang. Kalau simple present terjadi saat ini. Tidak sedang terjadi pun kalau dia terjadinya hari ini, ya kita gunakan simple present. Tetapi kalau yang progresif atau continuous, kejadiannya itu harus sedang terjadi, sedang berlangsung. Nah, itu aja yang membedakan. Ada pertanyaan? Ya ono. Tidak ada, Miss. Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang di slide terakhir sih itu cuma hanya membandingkan saja ya kalimat dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya ya. Nah, jadi kalau dia di dalam bentuk simple presentnya I work, berarti kalau di present progressive I am working ya. Nah, kalau kita buat dalam kalimat negatif, itu kan ciri khasnya kan dengan not ya. Kalau misalnya dia katakan tadi kalimat dari he work, kan nggak bisa he work not, tetapi kita memerlukan kata kerja bantu. Di dalam simple present kata kerja bantunya ada dua. Kalau tidak do kita gunakan yaitu does. Kalau does digunakan untuk subjek he she it, sedangkan do digunakan untuk Dewi Ayu. Nah, untuk di present progressive sendiri tidak memerlukan kata kerja bantu do maupun does karena to be sudah ada di sini. Maka not itu atau yang dinegatifkan adalah to be itu sendiri. Makanya dia menjadi I'm not working ya, they aren't working ya, atau she isn't working. Nah, untuk kalimat tanyanya
kata kerja bantunya ya kita letakkan aja di depan, ya, baru masuk subjek. Nah, untuk present progresif, to be-nya yang kita letakkan di depan, ya. Itu kurang lebih untuk membandingkan jika Itu berapa orang sih kita sebenarnya? buat dalam kalimat positif, negatif maupun dalam bentuk kalimat tanya. Oke, dari Buset, 9 perbandingan orang. ini gimana? Ada yang mau ditanya? 10. Sebelum kita membahas latihannya, 8 berarti 10 lagi dong. Oh iya, kita ada dosen ya, orang 1 ya 11. ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada pertanyaan lagi? Tapi dosennya nggak hitam ya gue, jadi mungkin dia tidak teroffense kalau kita ngomong niga. Nigga 1, nigga 2, nigga 3, nigga. Halo? Tidak ada meme sepertinya. Tidak ada ya? Oke, berarti Enggak. langsung kita bahas Dia latihannya. apa ya yang nyindir Batak nggak ini kok. Latihannya kemarin saya langsung letakkan di kuis atau langsung saya inikan di kuis, ya. Insane GPU prices are nearly over. Ntar tunggu tahun depan ya. GPU. Already oik. Oh, right now. Sudah bisa dilihat semua? Pokoknya aksen British sama Sudah, aksen Prancis tuh ini gue seksi aja Who kalau wants ini. to try? Jadi istilah kalimat atau titik-titik dari soal di 5 soal di bawah Ayo. ini bisa kemungkinan dalam satu soal itu 2 tenses, bisa juga 1 tenses. Ya, jadi ini tergantung dari occasion. Ya, oke, siapa yang mau coba? Coba nggak yang Ayo lu. Gua mah tunggu dipanggil aja. emang dia bakal manggil. Pasti. Tidak ada yang mau coba? Rizky Bintang. Saya mungkin meme. Oke, Mantap, Rizky, Rizky silakan. Bintang. Ya nomor 1 right now Yoko. Right now Yoko is Dibaca dulu meme soalnya semuanya. Enggak, langsung jawab aja. Langsung aja. Oke. Itu jawabannya adalah is reading an article in newspaper but she doesn't understand. Ya. Doesn't understand it. Some of the vocabulary is too difficult for her. Ya, oke, good. Thank you, Rizky. You're welcome. Jadi ada kata right now tuh udah jelas ya bahwa kita menggunakan present progressive ya. Jadi right now Yoko is reading an article in the newspaper, but she doesn't understand ya. She doesn't understand it. Some of the vocabulary. Kenapa kita gunakan di sini is to be-nya? Karena di sini subjeknya vocabulary dalam bentuk singular tunggal. Kalau bentuk jamaknya kan vocabularies ya. Tapi karena di sini dia tunggal vocabulary, maka to be yang kita gunakan adalah is too difficult for her ya. Oke, now let's go on to number 2. Nugroho. Right now, I'm looking at the board. I see Okay. some words on the board. Okay, good. Right now I'm looking at the board ya. I see some words on the board ya. Saya melihat ada beberapa kata-kata atau tulisan sebenarnya di sini ya di papan ya. Oke, thank you. Next number 3. Mungkin saya bisa. Oke, silakan Ferdiansa. Ya tapi jangan ada nama guanya sempak. I need to call my parents today and tell them Edit.
my new apartment. Oke. They can't call me because they don't know. Yalah, biar mereka Telepon saja lah. Saya mau Oke, dulu. good. I need berarti tensesnya apa Ferdiansa? Progresif atau simple present ini semua? Apa ya? Lagu apa ya? Simple present. Ini dong mas, Simple blood present, and oke. I need to call my parents today, and tell them about yang my gue bikin. new Sorry apartment. mas. They Mas, lu suka metal gak sih, can't Mas? call me because they don't know my new telephone number. Okay, Water good. mas. Next, number 4. Wafer. Blood and water. Memphis my favorite. Itu kayak yang di IG gua. Anyone else Nggak tahu kalau lu suka ya. wants to try for number 4? Gue pengen lagu The Weeknd aja. The Weeknd anjing. Guys, apa G ya anjing? Jis. Biar. Yuk, silakan Joseph. Mas, itu foto lu dimasukin Twitternya si ini ya? Iya. Ya. Oke, berarti tensesnya apa Joseph? Foto bencong. Semuanya? Simple present, simple present, Present. simple present, Simple present. simple present. Cap. Iya, jawaban kamu udah benar. Cuma makanya saya pengen tahu aja apa yang you jawab, jenis tenses apa tuh tadi. Berarti simple present karena tidak ada menggunakan verb ing kan? Tidak ada yang menggunakan verb ing di Right situ now, ya. Jadi I am menggunakan verb looking. satu Number semua one, ya. looking, Oke, good. Thank you Yes, Joseph. sir. Jadi itu tadi jawabannya benar bahwa this Cewek lu tea is main ini, good. Mas. I like it. What kind is it? I prefer tea to Hah? coffee. Cewek How lu about main. you? Ya. Hah? Okay, the last number. Suara lu kecil. Cewek lu main, kayaknya harus main. Main apaan? Wants to try for the last number. Nah, ini emang udah official. Emel. Gak ada. Bullshit, tai lu. Orang lu kemarin cerita sama gua, ber gak gue udah belajar, Bin. Gak ada. Bullshit, ngentot. Apaan? Gimana aja kita gue lagi makan. Panjang anjing, males gua. Iya tahu, males. This Nobody? is so good. Hampir dipanggil. Okay, I like. let's try together. Enggak. Right now, the Mas. children. Oh, Ada right now berarti tenses apa? hah? Enggak. Present continuous. Present continuous. Present continuous atau progresif berarti bagaimana? The children Are dulu are, kemudian verb ing-nya dong, are at the beach. They are having a good time. kata kerjanya nggak ada have di sini justru kata kerjanya itu yang di dalam kurung yaitu be. Are doang. Berarti bagaimana? Right now the children are itu kan udah menjadi rumus ya bahwa yang namanya progresif itu setelah subjek wajib harus ada to be. Nah, yang menjadi kata kerja utamanya juga Iya. kebetulan yang diminta adalah to be juga di sini. They're having a good Be itu kan time. maksudnya to be. Nah, yang to be ini, yang be di dalam kurung inilah kita tambahkan ing. Berarti menjadi apa? Wah, tunggu tahun depan aja. Kan kita harus Are punya being. rumus. Are Tunggu being. marketnya kekres. Iya, are being. Market Jadi, GP-nya nggak kekres. Bis kok ada dua to be? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah di sini Are penggunaan being dari at the dua beach. to be. What? Kenapa? Yang pertama adalah to be are di sini adalah menjadi bagian rumus di mana kalau memang dia tenses dari continuous wajib hukumnya harus ada to be. Nah, yang menjadi to be kedua ini adalah to be menjadi kata kerja utama. Terkadang dalam kalimat yang namanya bahasa Inggris itu ada dua kata kerja. Contoh nih ya. Satu-satu aja. I have bought ya a new house. I have bought a new house. Nah, ini kan tenses dari present perfect. Ada have, ada bought. YouTube atau Ya, ada dua di sini kata kerja. Karena have juga bisa berfungsi sebagai kata kerja utama. Contohnya di have mempunyai fungsi sebagai kata kerja utama bagaimana, Miss? Kalau saya katakan I have a money, I have a lot of money. Have di sini mempunyai fungsi sebagai kata kerja utama. Tetapi kalau saya buat kalimat I have bought a
a new house, saya telah membeli sebuah rumah baru. Ya, I have bought. Have di sini bukan berfungsi sebagai kata kerja utama, melainkan kata kerja bantu. Kata kerja utamanya yang mana? Ya, bought dari kata buy. Nah, jadi pada kata kerja di sini untuk are di sini berarti fungsinya sebagai kata kerja bantu, dan being di sini menjadi main verbnya. Itu. Pahamkah kira-kira sampai di sini? Sulit dicerna. Iya, jadi kita menyesuaikan ke tensesnya ya. Kalau yang tadi are itu, are yang pertama tuh bukan berfungsi sebagai kata kerja utamanya. Yang kata kerja utamanya di dalam kurung yaitu be. Be itu kan istilah katanya kan kalau secara umum tuh to be gitu. Setuju, sumpah. Jadi suka Arabi disingkat jelek tuh banget. abbreviationnya tuh jadi be. Nah, be ini kan jamak gitu, maksudnya banyak gitu loh. Yang bagian ke present dia ada is, ada am, ada are. Kalau di dalam bentuk past tense kedua ada was dengan were. Nah, bentuk ketiga dari dia apa? Ya been. Jadi dia yang namanya kata kerja itu pasti memiliki bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kata kerja kalau sudah dia memiliki bentuk pertama, kedua, ketiga pasti bisa juga ditambahkan dengan ing. Makanya dikatakan kan rumusnya subject to be dengan verb ing. Nah, berarti be ini ditambahkan ing menjadi are being ya. Right now the children are being at the beach. Kemudian they Dimas profesional having, langsung having. so now Ya, Udah, having. Kalau ada ing kan jangan iya, they are having a good Oh, time. iya. Nah, they are having a good time. Kemudian Saya ini turu. menjelaskan kegiatan-kegiatan mereka nih. Kayaknya masuk berapa berarti Their apa ini? parents Play, are catch, terus apa tuh? Berarti masuk simple present kan? Berarti they have a beach ball. No, not playing. They play only. Karena itu kan paralel itu ada n. Kalau tadi kita gunakan they have a beach ball, berarti ini pun harus dalam bentuk tense simple present. Iya kan itu kalimatnya paralel, ada kata n, ya. They have a beach ball and they play catch with it. Iya, ya. Yes, masih itu simple present. Kenapa kita lebih mengacu itu kepada simple present? Karena itu menjelaskan kegiatan mereka kan. Di pantai itu ngapain aja, kan gitu. Memang di kalimat pertama mereka kan, kami tuh sedang ada di pantai loh, gitu. Kami tuh sangat senang banget gitu, memiliki waktu yang memang benar-benar wonderful banget gitu loh di pantai. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Oh, kami bermain ini. Nah, dijelaskan. Gitu. Jadi sifatnya kalau mendeskripsikan yang istilah kata suatu activities itu biasanya itu mengacu kepada simple present. Nah, makanya di kalimat yang ketiga itu they have a beach ball and they play catch with it. Nah, kemudian apa lagi? They like, karena masih mengacu kepada permainan tadi kan. They like to play catch. Kemudian their parents are sunbathing. Iya, good. Their parents are sunbathing. They try to get a tan. Kemudian they listen to some music on the transistor radio. They also hear the sound of the seagulls and the sound of the waves. Okay, good. So how? Is it very difficult? Anak bawang. Tak tahu. Siapa yang dulu ya? Aja. Siapa dulu yang waktu kecil dikatain anak bawang? Mm-mm. Kasihan banget dikatain anak bawang.
Iya, memang makanya Ketawa deh. ini kan dalam bentuk written ya, tertulis ya. Tetapi Ngelena. sebenarnya Apa deh? kembali bahasa itu kan Apa dua aplikasinya. Kalau nggak kita praktekkan, kita bawa dalam bentuk praktekkan dalam bicara, kalau tidak dalam bentuk tulisan kan gitu. Nah, kalau sekarang tergantung dari speakers nih. Kalau kita sudah mempelajari tenses itu sebenarnya antara tulisan maupun secara oral kita Kayak berbicara, orang tuh kalau ya secara misal verbal kita nyalain berbicara mesin, gitu, pas itu nyalain sebenarnya mesin sama langsung saja. digeber anjing. Yang penting kita udah tahu strateginya itu bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahasa Inggris. Enggak. Kalau kira-kira kita kadang-kadang kan gini ya, mahasiswa tuh banyak suka nggak confidence gitu kalau untuk speak up in English itu karena mereka tidak yakin dengan apakah benar nih grammarnya seperti ini, flownya udah benar atau enggak. Kedua adalah kelemahan kita adalah kurangnya perbendaharaan kata yang kita ketahui dalam bahasa Inggris itu ya. Nah jadi sebenarnya kembali lagi mungkin saya sudah pernah sampaikan bahwa nggak usah terlalu memaksakan diri menguasai 16 tenses. Tapi strategi kalau kita mau menggunakan aplikasi itu untuk berbicara, karena memang itu juga pada umumnya sering digunakan adalah 5 tenses, simple present, present progressive, ya, kemudian simple past, present perfect, dan future. Kenapa? Karena inilah yang selalu dominan dalam kegiatan atau kehidupan manusia, aktivitasnya. Berbicara tentang simple present, kejadian sekarang, atau yang sedang terjadi, atau waktu lampau masih terjadi sampai sekarang, dan kejadian yang akan datang. Paling kan itu. Nah, jadi kalau kita misalnya sering melakukan istilah katanya latihan, coba untuk menjawab ataupun mempraktekannya itu dalam berbicara kepada teman-teman gitu, nah itu akan lebih worth it juga gitu. Mas lu lagi ngapain Mas? Lagi daftar edit? Jadi harus banyak-banyak latihan sih memang kalau bahasa Inggris itu. Iya apa? Cuma orang lebih banyak senang belajar bahasa Inggris itu ya untuk practice to speak up in English dan have to dalam bentuk written testnya. Alah si Abai paling Itu nggak sih tahu deh. sebenarnya. Pagi-pagi. Alah si Abai. Gimana Joseph? Tuh Cep. Mampus lu dengerin apa enggak? Yes, that's Biar di follow bisa ngebaca deh Cep ya. karena people Masih online masih they masih don't main never ini. admire atau misalnya they don't realize it kalau kita itu misalnya fluently in English kalau kita nggak speak up. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang academic bisa aja ya, ada TOEFL ya, ada kalau kita mau keluar negeri kan ada juga tes TOEFL kan gitu. Nah paling di situ aja sih intinya. Kalau mau mencerna untuk keterampilan bahasa Inggris kita dari bentuk tulisan ya, karena di mana-mana selalu yang ditanya adalah ada nggak TOEFL tesnya itu berapa baiknya sekian. Nah itu udah terus itu sebenarnya syarat secara ini aja sih tertulis. Tetapi kalau memang kita udah secara bicara udah oke sih sebenarnya nggak ada masalah. Itu yang menurut saya. Kayak kadang-kadang saya I just only think twice to spend a lot of money to get English course, even if you don't ever practice your English gitu. Jadi I think it takes time. Ya akan makan waktu, buang-buang duit yang banyak juga. Kalau sayangnya kamu ngambil kursus bahasa Inggris cuma nggak pernah dipraktekkan. Nah beda cerita kalau ada lebih banyak dipraktekkan ya. Cuma kenyataannya kadang-kadang banyak orang les bahasa Inggris tuh jarang. Lebih banyak mereka tuh hanya belajar dari tenses level, tenses aja sih kamu dapat juga di bangku perkuliahan dari SMP, SMA udah dapat itu lagi diulang tensesnya itu lagi nggak ada yang berubah, ya kan? Tinggal mengulang-ulang kembali lagi aja. Tapi aku kangen sama kamu, bener dong. Aku kangen banget sama mama kamu. Oke, gimana kira-kira? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak, kakakku udah pergi. Aku ditampol sama kakakku. Tampol dengan kebahagiaan. Iya. Apaan sih Cep? Kakak sendiri juga Cep. Wah gila lu. Wah bener-bener lu.
Kalau nggak ada berarti cukup ya untuk hari ini. Wah, gila sih. Waduh. Pakai tete itu anjing goblok. Cukup untuk hari ini. Minggu depan kita V-class. Iya, Ya, iya. nanti di minggu really? terakhir baru kita Gmeet lagi. Let's Oke. go. Itu Kenapa, Ibu kenapa? Tiarma, Oke. Oke, thank you all. Have a nice Ibu day. Tiarma cantik deh kalau misal Thank you, tugasnya ma'am. V-class. You're welcome. Good day. Dia bilang apa? Tadi gua Mas, dulu lagi. YouTube anjing. Dia bilang apa dah? Farewell. Minggu depan V-class. Oh.